Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah hadirin sekalian, khusus jamaah pengajian malam Rabu yang insyaallah mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang saya hormati kepada para kesepuhan kita, Bapak Ketua RW, Bapak Ketua LPM, Pak Asadi, para guru kita, khusus Bapak Syafei, Bapak Hadi, dan jamaah sekalian. Alhamdulillah di pada malam Rabu ini kita masih senantiasa hadir dalam rangka mengikuti hancak daripada pengajian kita yang mudah-mudahan apa yang kita baca ini selalu menjadikan nasihat buat kita dan untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yakun hafidhan ala amalihi lam yanju minar riya. Di dalam kitab Nasaihul Ibad ini dikatakan, wa man lam yakun hafidhan ala amalihi, barang siapa yang tidak memelihara, siapa orang yang beribadah dalam keadaan tidak pernah mau memelihara ala amalihi kepada amalnya, memelihara daripada apa? Mimma yufsiduhu, daripada yang akan merusak atas amal-amal yang baik kita. Yang merusak tersebut tidak kita jaga, yang merusak amal ibadah tersebut tidak pernah kita usahakan dan tidak pernah kita hindari. Di antaranya yang dapat merusak amal kebaikan kita itu di antaranya ingin mendapatkan pujian. Nah, apabila seseorang amal ibadah, apabila seseorang melaksanakan kebaikan, lalu kebaikan tersebut tidak dijaga daripada yang akan merusak kepada kebaikan tersebut, lam yanju minar riya, yakin ia akan timbul penyakit pada dirinya, itu sifat riya. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul bersabda, iyyakum, takutlah kamu sekalian, antahlitu ta'atallah, takutlah kalian daripada mencampuri urusan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dicampuri dengan hal-hal yang akan merusak akan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yuhibbu sana'il ibad, dengan menyukai, dengan menyenangi, dengan bangga mendapatkan pujian daripada seorang makhluk, dengan mendapatkan pujian daripada seorang hamba, fatahbatu a'malukum, maka akan hancurlah amal yang seperti demikian itu. Naudzubillah ini. Takutlah, kata Rasul, jangan pernah ibadah kita ini dicampur adukan. Taat kepada Allah ya taat kepada Allah, jangan pernah disertai dengan disukai, menyukai, apalagi menginginkan. Menyukai aja udah termasuk yang menghancurkan amal kita. Seneng banget dipuji sama orang, bangga banget dipuji sama orang karena taat kepada Allah, itu pun udah menghancurkan kepada amal baik kita. Apalagi ngarep-ngarep, apalagi punya kepengen dipuji, nggak dipengenin, nggak diarep-arep, cuman ini orang muji sama kita, terus kita bangga, seneng. Ini patah batu amalukum, maka akan hancur amal ibadah kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yasta'id billahi ala firasi qalbi, dan barang siapa yang tidak pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ala firasi qalbi, daripada memelihara, ya Allah,
Kita minta kepada Allah, jagalah hati saya daripada timbulnya rasa senang, daripada timbulnya rasa resep, daripada timbulnya rasa bangga atau gembira apabila saya dipuji di dalam menjalankan kebaikan. Jauhkanlah ya Allah saya daripada sifat seperti itu. Dan apabila orang wa malam yasta'in billahi ala tirasi qalbi, dan barang siapa yang tidak pernah memohon untuk dijauhkan daripada sifat itu, lam yanju minal hasan, yakin orang tersebut bakal kedatangan penyakit, yaitu penyakit hasud. Jadi penyakit hasud itu diawali daripada senangnya dipuji sama orang. Ya, penyakit hasud itu awalnya senang dipuji sama orang. Di dalam hadis Rasulullah SAW, al-hasadu yufsidul iman, bahwasanya punya penyakit hasud, dengki, yufsidul iman, itu akan merusak kepada iman. Kama yufsidul sobrul asal, sebagaimana penyakit hasud ini merusak kepada iman, sebagaimana merusaknya rasa, sebagaimana rusaknya rasa pahit didatengin madu. Ini pahit nih, terus minum madu, langsung rusak itu rasa pahit karena datangnya madu. Pun demikian, jika kita minum yang manis terus minum yang pahit, maka hilanglah yang manis itu. Itu bagaikan seperti itu. Ini akan merusak iman, punya sifat hasud. Wa malam yandur ilaman wa abdullu minhu ilman, dan barang siapa yang melihat kepada seseorang, wa abdullu minhu ilman, setiap kita melihat orang itu kita merasa lebih tinggi daripada orang tersebut, ilman, pengetahuan, wa amalan, dan semua amal. Nah, dikala ada seseorang yang mempunyai di hatinya memandang kepada seseorang dengan ilmunya lebih tinggi ilmu dia, lebih tinggi ilmu kita, lebih tinggi ilmu pengetahuan kita, lebih bagus amal kita, lam yanju, maka orang tersebut tidak akan selamat daripada penyakit minal ujub, akan kedatangan penyakit yang namanya ujub. Apa itu ujub? Ujub itu adalah mengharapkan sesuatu yang belum jelas. Ujub itu bahkan di dalam hadis Rasul, orang yang punya penyakit ujub, al ujubu da'un qatilun. Ujub itu penyakit yang membawa mati. Udah tenang, mari gue pakai dulu duit lo, besoknya gue nembus, urusan udah nengger bener. Ujub tuh, besok tuh urusan gagal. Al-ujub da'un qatilun. Ujub itu penyakit yang membawa mati. Jangan ujub. Ujub itu mengharapkan sesuatu barang yang belum jelas adanya, gitu. Timbang baru bisnis, timbang baru ditawar doang. Iya. Udah tenang aja, pokoknya besok asal nembus kek. Wah, banyak duit gua. Tenang aja. Besok teh gagal. Kan yang ada apa? Ya stres. Yang gagal kalau hilang. Itu membawa penyakit yang membawa mati. Ya ini. Jangan itu, Dalam hadis Rasulullah SAW jelas bahwasanya ujub ini adalah penyakit. Nah, penyakit ujub ini didatangkan dari apa penyebabnya? Dari penyebab dia merasa lebih tinggi pengetahuannya, dari penyebab dia lebih mulia amalnya daripada orang lain, sehingga dia timbul penyakit dan kedatangan sifat ujub. Di dalam hadis Rasulullah SAW, man hamida nafsahu, barang siapa yang memuji, barang siapa yang membanggakan kepada dirinya, ala amalin salihin, kepada amal-amal yang baik, faqadalla syukruhu wa habita amalu, maka orang tersebut terbilang orang yang hilang rasa terima kasih di hadapan Allah, dan akan hancur amal perbuatannya yang baik. Jadi bangga dengan amal kita. Justru Allah tidak mencintai orang yang selalu membangga-banggakan amal yang
justru Allah akan membanggakan, justru Allah akan mencintai kepada seseorang yang hidupnya terus dan terus mengaku bahwa dirinya penuh dengan dosa, bahwa dirinya belum mampu menjalankan perintah Allah, bahwa dirinya bukan ahli surga, bahwa dirinya tidak layak masuk surga. Ini terus merasa dirinya itu namanya tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tawadhu. Ya. Tawadhu ini artinya kita rendah diri di hadapan Allah, mengaku bahwa diri kita penuh dengan kesalahan, bahwa diri kita ini belum mampu menjalankan perintah Allah, bahwa diri kita ini belum mampu menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jauhkanlah dari rasa sifat saya atau kalau dipuji sama orang, jauhkanlah ya Allah daripada saya mempunyai hati merasa lebih tinggi daripada orang, lebih bagus daripada amal orang. Nah itu namanya tawadhu. Tawadhu bahasa Arab artinya rendah diri. Kalau bahasa kita mah tawadhu itu tahu warna duit, singkatan. Pokoknya aku mau tawadhu, tahu warna duit. Tawadhu, ada tawadhu bahasa Arab rendah diri, tawadhu singkatan tahu warna duit, tawadhu. Nah ini kata baginda Rasul, man hamidan nafsa wala amalin sholih faqad dhalla syukru. Siapa orang yang selalu membanggakan kepada dirinya atas perbuatan baiknya, faqad dhalla syukruhu, maka dia tergolongan orang yang sesat daripada berterima kasih, wa habita amaluhu, dan juga akan dilebur amal perbuatannya yang baik. Naudzubillah. Rawahu, dan diriwayatkan oleh sahabat Abu Nu'aim marwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, laisa bil khair, tidak disebut orang yang bagus, tidak dipandang bagus, ayyudharul qaul, siapa orang yang selalu mendohirkan, menonjolkan ucapan-ucapan bilisanihi dengan lisannya, wal ujbah, dan ujub biqalbihi dengan hatinya, itu tidak tergolongan bagus. Yang bagus mah orang yang tidak pernah menonjolkan ucapannya dengan lidah, terutama ucapan kebaikan, bahkan kepada orang. Ya bagaimana kita memang bodoh, ibadah juga gak bisa, sholat juga belum benar, ya itu namanya merendahkan diri. Bukan yudhirul qaul bilisani, bukan didohir-dohirkan, bukan diunggul-unggul ucapan dengan lisannya. Dan juga yang timbul penyakit ujub bil qalbi, dan ujub di dalam hati ini. Karena apa? Innal udba la yuhbitu amala sab'ina sanatan. Ujub itu adalah akan menghancurkan dan akan melebur amal kita selama 70 tahun, apalagi ujubnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya pokoknya masjid getol, korban gak pernah lepas, pokoknya surga udah, Allah juga menjamin rumah surga. Nah itu ujub, akan dihancurkan, dilebur amal-amal baiknya selama 70 tahun dikala kita ujub di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini tergolongkan orang-orang yang bisa menjauhi daripada sifat hasud, sifat dengki. Sama hasud dan dengki, menghasut, karena hasud itu akan menimbulkan sifat ujub. Ujub itu artinya mengharap sesuatu benda. Ini semuanya penyakit yang ada di dalam hati. Ujub itu mengharapkan sesuatu yang belum jelas, sehingga dengan ujubnya sampai ucapan yang berlebihan seakan-akan penerbangan. Jadi ini ujub, ini penyakit hati. Hasud penyakit hati, dengki penyakit hati, riya penyakit hati. Jadi semua penyakit yang paling ditakutkan adalah penyakit hati, karena hati ini raja, hati ini pemerintah. Udah bagaimana pun udah kata pemerintah, nurut. Siapa menteri-menterinya, siapa prajurit-prajurit rajanya, tangan, mata, kaki, kuping, kaki, semua anggota kita ini adalah prajurit, rajanya adalah hati. Coba kalau kata hati, udah gak usah ngaji, nurut semua, tangan ikut, kaki ikut. Sebab apa? Hati yang memerintah, hati yang berbicara. Coba kalau hati memerintahkan, udahlah kita maksakan malam ini mengaji.
Allah ini lagi pikiran gak enak, insya Allah hadir di pengajian. Dengan berkatnya kita baca ratib, dengan berkatnya kita baca tasbih, di ratib ini publik, tasbihnya ada, istighfarnya ada, kalimat tauhidnya ada, kalimat tahmidnya ada, kalimat takbirnya ada. Insya Allah jamaah semua, apabila kita dalam keadaan sedang jauh daripada rahmat Allah, dengan berkatnya kita datang ke pengajian berjamaah untuk bersama-sama membaca ratib, insya Allah itu akan mendekatkan kepada hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian, sedikit yang kita bahas pada malam ini insya Allah menjadikan nasihat khususnya buat diri saya, umumnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa dan dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya di majlis iman Islam tambah yakin, segala ilmu didapat, semoga jadi manfaat iman Islam.